Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri di pagi hari ini untuk kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami ya. Di sepanjang malam Dia telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kita. Dan oleh kekuatan yang dari Dia saja kita boleh bangun di hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ada umur panjang dan saya percaya kalau Tuhan berikan hari ini, tentu Dia sudah siapkan apa yang kita butuhkan. Sebab rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera. Bukan sakit penyakit, bukan kecelakaan, bukan kemiskinan. Dia datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mari kita siapkan diri sebelum kita masuki dunia kerja kita. Kita dahulukan Tuhan, kita mau baca, dengar, renungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus kami datang di hadapan-Mu. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mau baca dan renungkan firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah kami alami, yang sudah kami terima di pagi hari ini. Rahmat-Mu baru bagi kami. Kami percaya rancangan Tuhan bagi kami hari ini adalah keberuntungan dan juga hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di dalam Efesus pasal 3 pada ayat 14 sampai dengan 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ini doa yang penuh berkat. Amin. Nah, doa merupakan kunci hidup iman dari sebuah spiritualitas. Doa bukan sekedar ritual, tetapi juga sebuah relasi yang tidak terlepaskan dari iman. Di tengah zaman yang sibuk seperti sekarang ini, doa tidak lagi menjadi prioritas. Namun, di tengah kesibukannya, perhatikan Rasul Paulus senantiasa berdoa. Rasul Paulus berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai. Itu kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dalam doanya, Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka. Paulus berdoa untuk dua hal, yaitu yang pertama, dia katakan di ayat 16 ya,
Di ayat 16 dikatakan begini Bapak Ibu. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi yang pertama, supaya jemaat itu dikuatkan dan diteguhkan imannya, agar hidup mereka semakin berakar dalam kasih Kristus. Itu kalau kita baca terus di ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta bersandar di dalam kasih. Tanpa dikuatkan Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang akan runtuh. Itu yang pertama, yaitu jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya. Yang kedua, kalau kita lihat di ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi yang kedua, jemaat mengerti rencana keselamatan yang telah dirancangkan Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat lebar, panjang, tinggi dan dalam, yang melampaui pengetahuan manusia, ya kan? Jadi ini hal kedua, supaya jemaat itu mengerti rencana keselamatan yang telah dirancangkan Allah. Meski dikatakan di sini rancangan keselamatan itu sangat lebar, ya kan, panjang, tinggi dan dalam, dan melampaui pengetahuan manusia. Nah, perhatikan dalam doanya Rasul Paulus rindu supaya jemaat itu takjub akan pengenalan ini, sehingga hidup mereka itu semakin indah dan diperkenan oleh Allah, atau berkenan kepada Allah. Kepenuhan Allah boleh memenuhi mereka dalam pengenalan yang benar. Itu di ayat 19 tadi kan. Dan akhirnya, sebagaimana biasa doa Rasul Paulus, ia menaikkan kemuliaan bagi Allah. Ia adalah seorang rasul yang sangat memahami bahwa hidup Kristen adalah doksologi, ya kan? Ucapan yang memuliakan Allah. Itu di ayat 20. Dikatakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi ini yang sangat disadari, bahwa hidup Kristen adalah yaitu doksologi, ucapan yang memuliakan Allah. Dimanapun kita pergi dan berada, ucapan-ucapan kita harus memuliakan Allah. Rasul Paulus percaya bahwa Allah akan melanjutkan karyanya lebih dari yang dapat dipikirkan, ya kan? Jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, doa merupakan kekuatan umat percaya yang selalu mau hidup di dalam iman kepada Yesus. Amin. Ya, doa merupakan kekuatan kita. Dalam doa ada kuasa yang besar. Karena itu Rasul Paulus berdoa, ya kan? Banyak kebutuhan akan doa dan terlalu banyak hal untuk didoakan hari-hari ini. Doakan saya, keluarga saya, ya kan? Kesehatan saya. Mari kita doa bersama, ya kan? Saling mendoakan. Doakan pelayanan yang saya jalani
Nah, saudara, tentu supaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang berhubungan dengan finansial, karena banyak kali soal-soal yang seperti itu yang membuat kadang-kadang ya pelayanan jadi terbengkalai. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita saling mendoakan. Doakan saya, ya kan? Karena memang terlalu banyak hal yang harus kita doakan, apalagi hari-hari ini yang menjelang pemilihan umum 2024, ya. Belum lagi kita situasi yang semakin panas hari-hari ini, ya. Baik suhu, ya, matahari begitu panas, ya. Mungkin ada yang sedang berdoa untuk hujan turun, ya. Apalagi semakin memanas suhu politik ini, ya. Nah, saudara, makin kesini makin memanas persaingan, ya, capres, cawapres, ya. Nah, saudara, tentukan pilihanmu, ya kan. Tetapi harus bawa dalam doa. Belum lagi soal penyerangan Hamas ke Israel, dan Hamas ke Israel, ya, bukan Palestina, ya kan? Ya kan? Nah, harusnya rakyat Palestina itu merdeka dari Hamas itu, ya, supaya mereka hidup damai begitu, ya. Nah, belum lagi ya perang Rusia dan Ukraina yang belum selesai. Nah, saudara, mari kita berdoa. Kita mendoakan semuanya. Kita doakan supaya ada damai untuk Yerusalem, ya kan? Kita berdoa, ya. Tentu doa adalah kekuatan. Amin. Ya, banyak kebutuhan akan doa dan terlalu banyak hal untuk didoakan. Sehingga kita dapat berkata bahwa kita orang-orang yang bisa kuat di dalam hidup ini, ya kan? Karena ya saudara, hanya doa kekuatan kita, ya kan? Itu saya selalu tegaskan, ya. Tidak usah bingung dengan apa yang harus kita doakan, ya. Kita dapat berdoa untuk ya pelayanan, ya, gereja Tuhan yang kesulitan dalam izin beribadah di berbagai tempat, ya saudara. Hari-hari ini kita kesulitan, sampai hari ini belum selesai nih masalah di Indonesia nih, yang orang beribadah dibubarkan, ya kan? Seolah-olah kita ini agama terlarang begitu, ya, yang dicurigai begitu, ya. Padahal kita agama yang diakui oleh negara, ya kan? Kita mau berdoa, beribadah di rumah juga mendapat larangan. Kita mau beribadah di ruko juga mendapat larangan. Mau ibadah di gedung yang disiapkan tidak dapat izin. Nah, itu apa sih maunya bangsa ini, ya? Ya, saya juga bingung, ya. Ya udah, nggak usah bingung, berdoa saja, ya kan? Nah, jadi banyak hal yang bisa kita doakan. Tidak usah bingung dengan pokok doa apa, ya. Kita juga dapat mendukung dalam doa bangsa dan negara ini, ya. Pekerjaan Tuhan dan misi para hamba-hamba Tuhan, ya. Seminari, sekolah-sekolah Alkitab, ya kan? Sekolah teologi. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan gereja, dan masih banyak lagi. Doa-doa itu yang diperkenan oleh Tuhan, ya. Kita berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya kan? Ya, kita hanya harus banyak bersafaat. Amin. Doa syafaat kita panjatkan, ya. Kita berdoa dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kita berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Doakan kesejahteraan bangsa di mana engkau tinggal, ya kan? Karena kesejahteraan bangsa juga kesejahteraan kita. Doakan juga
perusahaan di mana engkau bekerja, instansi di mana engkau bekerja, doakan semuanya. Amin. Doa yang penuh berkat. Seperti Rasul Paulus, dia berdoa, dan kalau kita lihat isi doa ini luar biasa. Amin. Dan tentu semuanya itu kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan melalui firman Tuhan yang kami baca hari ini, kami harus terus berdoa. Karena doa merupakan kunci hidup iman dari sebuah spiritual. Doa bukan sekedar ritual, tetapi juga sebuah relasi yang tidak terlepaskan dari iman. Iman harus dilakukan dengan doa, dan kami dalam doa kami beriman, kami percaya apa yang kami doakan akan kami terima. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja hari ini. Perlindungan Tuhan, berkat Tuhan sempurna bagi kami. Penyertaan Tuhan itu yang kami rindukan. Dan berkati setiap mereka yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Tuhan buat promosi bagi mereka. Mereka naik dan bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan bagi setiap pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada